Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran sekolah Sabat bersama saya, Pendeta Dewa Sompotan. Sebelum kita akan membahas pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang padamu, memohonkan kuasa Roh Kudus Tuhan menolong kami, agar kami boleh mengerti pelajaran sekolah Sabat kami sepanjang minggu ini. Kiranya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami juga boleh mengambil pelajaran-pelajaran penting yang dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini judulnya adalah melaksanakan kasih Allah. Ayat-ayat Alkitab yang menjadi dasar dari pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini terdapat di dalam Yesaya 55 ayat 1 sampai 7, Yesaya 55 ayat 6 sampai 33, Yesaya 58 ayat 1 sampai 12, dan ayat 13 dan 14. Sementara itu ayat hafalannya terdapat di dalam Yesaya 58 ayat 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dan lam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Seorang pemimpin ibadah Yahudi dan istrinya yang tinggal di Lincoln, Nebraska, suatu saat menerima panggilan telepon yang cukup mengganggu. Mereka dapati bahwa telepon itu datang dari seorang pemimpin kelompok kebencian di Amerika Serikat bernama Ku Klux Klan. Dengan mengetahui identitasnya, mereka dapat melaporkan orang itu kepada polisi, tetapi mereka memutuskan untuk melakukan suatu pendekatan yang tidak biasa. Ketika mereka mengetahui bahwa orang itu timpang, mereka datang ke rumahnya dengan membawa menu makanan, yaitu ayam lesat untuk makan malam. Dia benar-benar kaget. Kebenciannya meleleh di hadapan kasih yang dimiliki. Pasangan ini tetap mengunjungi orang itu dan persahabatan mereka kemudian mulai tumbuh. Bahkan dia berpikir untuk menjadi Yahudi. Inilah sebuah cerita yang melandasi pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini. Bagaimana kasih mengalahkan kebencian. Bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya dan memertakan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah roti bagi orang-orang lapar. Itu yang dikatakan firman Tuhan di dalam Yesaya 58 ayatnya yang ke-6 dan 7. Ironis memang, pasangan yang diceritakan tadi di Lincoln melakukan puasa dengan jalan membagikan makanan mereka kepada para penindas yang lapar, dan dengan jalan itu membebaskan dia dari belenggu prasangka yang tidak adil. Kita akan belajar tentang prinsip-prinsip rohani yang digambarkan oleh Nabi Yesaya sepanjang pekan ini tentang bagaimana melakukan kasih itu sendiri. Membeli sesuatu tanpa bayar. Ayatnya terdapat di dalam Yesaya 55 ayat 1. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai semua orang yang punya uang, marilah terimalah gadum tanpa uang pembeli dan makanlah. Kontradiksi apa yang kita lihat di dalam ayat ini? Membeli sesuatu tanpa bayar. Seandainya saudara membawa roti dan berdiri di tepi jalan besar lalu mengumumkan kepada yang lapar dan kepada tunawisma di sana, hai engkau yang tidak memiliki uang, datang dan beli dan makanlah. Bagaimana mereka membeli jika mereka tidak mempunyai uang? Itu pertanyaannya. Bagaimana jika Anda menambahkan kalimat seperti ini dan dilakukan oleh Yesaya tanpa uang pembeli dan tanpa bayaran? Poinnya di sini semakin jelas bahwa imbauan Yesaya kepada umat untuk menerima pengampunan cuma-cuma perlu digarisbawahi di sana. Himbauan kepada umat untuk menerima pengampunan yang cuma-cuma. Yesaya menerangkan kepada kita, merangkum Injil dalam kitab Perjanjian Lama ini adalah sama dengan Injil dalam kitab Perjanjian Baru. Tidak ada Perjanjian Lama, Old Covenant, keselamatan oleh perbuatan yang menuntun
yang kemudian menuntut untuk digantikan dengan perjanjian yang baru, New Covenant, keselamatan oleh kasih karunia. Sejak Allah menjadikan seorang pembebas kepada Adam dan Hawa dalam Kejadian 3 ayat 15, disebutkan di sana bahwa kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Keselamatan itu gratis dalam arti tidak ada yang dapat kita lakukan untuk mendapatkannya. Pekerjaan kita tidak hanya cukup untuk menyelamatkan kita, namun pada saat yang sama itu dapat membuat kita kehilangan segalanya. Garis bawahi poin penting dalam pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran hari Minggu ini, bahwa keselamatan itu cuma-cuma diberikan kepada saudara dan saya. Pelajaran hari Senin berjudul Pikiran dan Jalan yang Tinggi, didasarkan kepada Yesaya 55 ayatnya yang ke-6 sampai ayat 13. Mengapakah Allah mengatakan bahwa rancangannya dan jalannya lebih tinggi dari rancangan dan jalan kita, seperti tingginya langit dan dari bumi? Apakah arti daripada ayat ini? Tidak ada lagi pertanyaan bahwa Allah menciptakan alam semesta yang di dalamnya ada berbagai hal yang tampaknya sederhana namun mengandung misteri, sehingga pikiran kita tidak dapat memahaminya. Dialah Allah yang jalannya melampaui apa yang kita pahami sepenuhnya. Pengetahuan yang berasal dari keunggulannya yang tidak terbatas, yang memudahkan kita untuk menerima pertolongannya dengan segala kerendahan hati. Dari semua misteri besar dari alam semesta, tidak diragukan lagi bahwa misteri yang terbesar ialah rencana keselamatan. Sebuah misteri yang sedikit saja kita pahami, bahwa pencipta alam semesta akan membungkuk untuk menutupi dirinya dengan kemanusiaan, hidup dengan jerih payah dan menderita, kemudian mati menggantikan kita, korban untuk dosa, semua yang dilakukannya agar dia dapat mengampuni kita dan menunjukkan rahmatnya kepada kita. Dan inilah kebenaran yang menggetarkan seluruh makhluk ciptaan Tuhan sepanjang masa kekal. Ellen White menuliskan dalam buku My Life Today halaman 360 sebagai berikut: pelajaran yang tidak ada habisnya, berbagai tema tentang inkarnasi Kristus, korban pendamaiannya, dan pekerjaan pengantaraannya akan mengisi pikiran para pelajar yang rajin selagi masih ada waktu. Melihat sorga dengan jumlah tahun yang tidak terhitung, dia akan berseru, sungguh besar misteri kealahan itu. Teman puasa, Yesaya 58 ayat 1 sampai 8 dijadikan sebagai judul pelajaran sekolah sahabat kita untuk pelajaran hari Selasa. Apakah yang dimaksud dengan kata puasa jika ini dikaitkan dengan Yesaya 58 ayat 3? Ini pastilah puasa pada hari pendamaian, satu-satunya puasa yang diperintahkan oleh Allah. Hal ini ditegaskan dalam Yesaya 58 ayat 3 melalui ekspresi paralel merendahkan diri kami yang mengikuti istilah kitab Imamat. Merendahkan hati atau menyiksa diri merujuk kepada berbagai bentuk penyangkalan diri termasuk puasa. Tata cara hari pendamaian menjelaskan perintah Allah supaya menyeringkan suaramu bagai sangkakala. Trompet yang terbuat dari tanduk kambing disebut shofar, ditiupkan atau dibunyikan sebagai satu bentuk peringatan atau pengingat waktu 10 hari sebelum hari pendamaian. Selanjutnya, setiap tahun ke-50 pada hari pendamaian, maka diumumkan permulaan dari tahun Yobel atau tahun pembebasan. Tampaknya orang banyak mengharapkan supaya Tuhan memberi pujian atas kesalehan mereka. Sudah pasti mereka berpikir secara terbaik mempraktikkan penyangkalan diri pada hari pendamaian adalah untuk mengekspresikan rasa syukur dan kesetiaan mereka kepadanya pada hari di mana imam besar masuk, lalu kemudian menghadap hadirat Allah untuk membersihkan bait suci dengan cara demikian membersihkan setiap dosa yang sudah diampuni. Tindakan mereka harusnya dilakukan dalam roh yang berterima kasih dan dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah yang menyelamatkan mereka dari hari penghakiman, supaya mendapat persetujuan Allah atas kesalehan dan kesetiaan mereka. Lagi pula dosa-dosa bangsa itu telah mengotori tempat kudus Allah, dan itu harus dibersihkan dengan darah yang tercurah
karena segala sesuatu yang telah diperbuat. Kita melihat bahwa satu pelajaran penting dari pelajaran dari ayat ini menunjukkan perbedaan antara sekedar beragama dan sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Orang yang melakukan dengan hanya ritual saja, atau dia melakukan sesuatu berdasarkan dari hatinya yang mau bersyukur kepada Tuhan dan bukan ritualitas. Ketika berpuasa, lakukan itu dengan ucapan syukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita, bukan dengan menunjukkan satu ritual keagamaan supaya dipuji dan dilihat oleh orang, apalagi untuk menunjukkan kepada Tuhan. Pertarungan saat berpuasa adalah judul pelajaran sekolah Sabat pada hari Rabu yang didasarkan pada Yesaya 58 ayat 1-12. 10 hari setelah trompet dibunyikan yang mengingatkan umat Allah bahwa Tuhan telah diakui sebagai Raja mereka pada hari pendamaian. Ketika kerendahan hati mereka melalui penyangkalan diri meneguhkan kesetiaan mereka kepada Dia sebagai Raja. Nabi itu meninggikan suaranya seperti trompet untuk mengumumkan bahwa mereka telah memberontak melawan Dia. Kalau kita membaca seluruh ayat di dalam Yesaya 58 ayat 6-12, tindakan apa saja yang dianggap Allah sebagai satu penyangkalan diri yang benar? Lebih lanjut, manakah yang lebih sulit? Tidak makan beberapa hari atau menggunakan waktu dan uang Anda untuk memberi makan kepada tunawisma di kota Anda? Prinsip apakah yang kita lihat di balik dari tindakan ini? Bagaimanakah tindakan ini membentuk agama yang sejati? Semua bisa menjadi orang yang religius, semua bisa melakukan ritual keagamaan, bahkan ritual yang benar pada saat yang sama dengan formula yang benar. Tetapi bukan hanya itu yang Tuhan inginkan. Perhatikan kehidupan Yesus. Meskipun Dia sangat setia melakukan ritual keagamaan pada waktu itu, penulis kitab Injil justru lebih fokus kepada tindakan rahmat-Nya, penyembuhannya, bagaimana Dia memberi makan orang, pengampunannya kepada mereka yang membutuhkan, dan daripada kesetiaannya kepada ritual keagamaan. Tuhan mencari jemaat satu umat yang mengkhotbahkan kebenaran itu kepada dunia. Apa yang lebih menarik manusia kepada kebenaran di dalam Yesus? Kepatuhan ketat terhadap hukum diet adalah satu keinginan untuk membantu orang lapar, ataukah satu keinginan untuk membantu orang lapar? Jadi ada pilihan, kepatuhan kepada hukum diet ataupun membantu orang lapar. Sebuah pilihan, istirahat pada hari Sabat atau keinginan untuk melakukan waktu dan energi untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Agama bukan hanya sekedar ritual saja, tapi agama harus ditunjukkan kepada satu tindakan kasih nyata di dalam kehidupan kita setiap hari. Waktu untuk kita, Yesaya 58 13 dan 14, judul pelajaran sekolah Sabat kita hari Kamis. Upacara tahun hari pendamaian itu adalah hari Sabat. Upacara Sabat khusus ini sama seperti Sabat setiap pekan di mana semua pekerjaan dilarang. Itulah sebabnya, sebagaimana dikenal oleh gereja mula-mula, dari gereja umat mula-mula, dari gereja Masjid Tuhan hari ke-7, aturan pada hari pendamaian berlangsung dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, memberitahukan kepada kita bahwa hal yang sama juga benar untuk Sabat setiap pekan. Demikian pula meskipun konteks Yesaya 58 13 dan 14 ini adalah upacara hari pendamaian, pekabaran juga dapat diterapkan pada Sabat mingguan. Yesaya 58 ini berhubungan dengan 3 tema utama, yaitu 1. Penyangkalan diri, 2. Kebaikan dalam bersosial, dan hari Sabat. Apa hubungan dari ketiga hal ini? Pertama, ketiganya melibatkan konsentrasi pada Allah, prioritasnya, dan pengakuan atas kebergantungan kita kepadanya. Dan yang kedua, melakukan ketiga hal ini manusia mengejar kekudusan dengan meniru sifat Allah yang dalam bentuk Kristus, merendahkan dirinya dan menunjukkan kebaikannya yang berasal dari pengorbanan diri, dan berhenti pada hari Sabat di akhir pekan penciptaan. Perhatikan hubungan lain antara tema-tema penyangkalan diri, kebaikan sosial, Sabat sebagaimana yang digambarkan oleh Yesaya dalam Yesaya 58. Kebebasan, Sabat dan pekerjaan sepanjang pekan merupakan kebaikan bagi manusia, karena hal itu masih dapat disegarkan kembali. Yesus ingin menunjukkan bahwa tindakan seperti itu sangat tepat dilakukan pada hari Sabat. Pemeliharaan yang benar akan hari Sabat membawa sukacita.
Sama seperti ketika kita menolong orang lain. Ada berkat yang secara pribadi kita rasakan ketika kita melakukan pertolongan-pertolongan kepada orang lain. Tuhan yang dapat melakukan kebajikan yang sesungguhnya tanpa penyangkalan diri. Hanya dengan kehidupan yang sederhana, penyangkalan diri, dan penghematan yang ketat memungkinkan kita untuk melakukan pekerjaan yang telah ditentukan kepada kita sebagai wakil-wakil Tuhan. Kesombongan, ambisi duniawi harus disingkirkan dari hati kita. Dalam segala perkara, dalam segala pekerjaan kita, prinsip tidak mementingkan diri dinyatakan. Di dalam Yesus harus kita jalankan. Pada dinding rumah kita, pada lukisan-lukisan, pada perabotan-perabotan rumah kita, kita harus membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya. Pada lemari pakaian kita, kita harus terbaca tulisan seakan ditulis oleh tangan Allah. Apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Di ruang makan, di meja makan harus penuh dengan makanan. Kita harus melihat goresan supaya mereka memecahkan roti bagi orang miskin. Apa yang kita lakukan harus terbaca juga di dalam tindakan nyata kita setiap hari. Sebuah ringkasan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, Yesaya 55, Yesaya 58, Nabi ini memohon kepada bangsa untuk meninggalkan berbagai rancangan dan jalan-jalan mereka lalu kembali kepada Allah yang memiliki gagasan yang lebih baik untuk kebahagiaan mereka. Dan dengan penuh rahmat ia mengampuni setiap orang, dan dia juga menuntun agar mereka suka mengampuni dan memiliki belas kasihan dan rahmat, selaras dengan roh pada hari pendamaian dan sabat, karena karunia pengampunan itu dari Allah, jika benar-benar telah diterima dan dapat mengubahkan hati daripada kita semuanya. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini yang menolong kita, menuntun kita untuk kita melaksanakan kasih itu. Ingat, keagamaan bukan hanya ritual belaka, tapi keagamaan yang sebenarnya yang ditunjukkan, diteladankan oleh Yesus, yaitu melakukan itu lewat tindakan nyata kepada mereka di sekitar kita. Tolong mereka yang membutuhkan pertolongan, kasih makan mereka yang membutuhkan makanan, melakukan kegiatan kasih lainnya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lakukan itu sehingga keagamaan kita menjadi berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati.